Oke guys, balik lagi bersama saya. Pada video kali ini kita kedatangan sebuah project ya. Project kali ini kita kedatangan menggunakan software tiap portal yang berarti menggunakan PLC Siemens ya guys. Nah, pada video yang kemarin itu kita menggunakan PLC yang Schneider. Nah, di sini projectnya adalah sebuah mesin pengosongan air ya. Projectnya itu adalah yang pertama, saat tombol start atau PB1 ditekan, maka keran MP1 itu yang ini ya, yang ini mulai membuka dan cairan mulai mengalir mengisi bak pengaduk. Pada saat yang bersamaan, maka motor pengaduk M mulai dijalankan. Oh, berarti motor yang ini. Jika air mencapai sensor TLB2 dan TLB1, oh berarti ini ketika TLB2 dan TLB1 mana. Maka keran MP1 ditutup dan motor pengaduk M dihentikan. Ketika mencapai TLB1 dan TLB2, maka MP1 mati dan M-nya mati. Oke. Selanjutnya keran MP2 dibuka dan mulailah proses pengurasan cairan. Jika cairan telah mencapai sensor TBL2, maka keran MP2 ditutup. Berarti keran MP2 ini dibuka, oh berarti fungsinya buat ngebuang air ya. Dibuka mulai proses pengurasan cairan. Jika cairan telah mencapai sensor TBL2, oh berarti ketika cairan habis nyampe sini, maka MP2 ditutup. Oke. Jika proses 1 sampai 3 telah dilakukan sebanyak 4 kali, oh berarti ini prosesnya 4 kali, maka akan dinyalakan lampu indikator selesai. Oh berarti setelah 4 kali indikatornya selesai dan proses tersebut tidak bisa dijalankan lagi. Oh berarti setelah 4 kali sistemnya tidak bisa dinyalakan. Berarti kalau pengen dinyalakan lagi harus cabut colokan berarti. Oke, bercanda. Kita buka saja tiap portalnya ya, tiap portal. Oke. Lalu kita new project aja, petnya kita simpan di sini saja seperti biasa. Di PC, di D, kalau saya di sini bebas aja sih. Kita cari PLC. PLC mana PLC. Oh, ini PLC. Kita nyepro folder PLC Siemens. PLC Siemens. Kita folder lagi pengosongan air. Oke, kita simpan di sini. Namanya pengosongan air. Create. Baik, setelah masuk ke menu ini, kita yang pertama itu configure device. Setelah configure device, kita add new device. Di sini ada beberapa controller ya. Kita akan menggunakan Simatic yang S7 1200. CPU-nya yang 1211 aja, yang ini yang paling atas. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Kita itu pakai versi yang 4,2. Kenapa kalau misalkan di bawah 4 versi 4 itu nggak bisa disimulasikan gitu. Kita add aja. Sorry nge-lag ya. Laptop kentang. Oke, sudah masuk sini. Langkah yang pertama kita buat tag-nya dulu. Kita buat tag. Kita add new tag table. Oke, yang ini saja. Kita yang pertama tadi itu apa? Tadi itu PB1. Kita buat PB1. Data type-nya boolean, address-nya itu pakai M0. Kenapa pakai memori? Karena kalau di Siemens itu nggak bisa disimulasikan ketika address-nya itu input. Karena kalau input itu harus langsung dari PLC-nya. Kayak gitu. Kalau tahu kenapa emang sistemnya kayak gitu. Lalu kita bikin inputnya dulu ya. Inputnya apa aja sih? TBL2, TBL1. Input TBL1 M1, lalu TBL2 M2. Lalu kita ke output. Outputnya aja di sini. Yang pertama ada MP1, outputnya itu ada NP1, MP2 sama mana indikator selesai. Oke. 3 output ya. MP1 outputin aja Q0.0.
MP2 sama yang terakhir itu indikator selesai. Oke, kita udah buat ya tagnya, udah buat semua. Kita masuk ke program blok, ke main block 1 hb1. Nah, kita masuk ke sini. Yang pertama kita buat sistem startnya dulu ya. Kelihatannya soalnya kayak yang kompleks, tapi sebenarnya ini simple loh. Yang pertama kita buat pb startnya dulu di sini. Pb start tuh tadi itu m0 titik 0. Ini pb1. Sebentar kita ke sini, ke ini aja biar cepet. Kita set yang set itu berarti v0.0 mp1 mulai, lalu mp1 sama motor kita set lagi. Ini motor tuh m 0.1 lah. Oh, bukan Ki harusnya Ki 0.1. Lakukan MP2. Lupa, sorry. Oh iya, gak ada motor kita Q3 aja di sini. Ada M Q3. Di sini kita masukkan Q3 aja buat motor. Nanti motornya nge-start. Habis itu ketika motor start ya. Habis itu kita bikin buat sensor yang TBL. Mau di network 2 nggak apa-apa, mau di sini juga nggak apa-apa, nggak ngaruh soalnya. Nggak terlalu ngaruh gitu. Kalau misalkan mau rapi ya di network 2. Saya pengennya di sini. Di sini kita masukkan yang TBL itu yang M0. Kita langsung TBL aja lah biar cepet. TBL1 terus TBL2. TBL2 lalu kita outputin. Ketika TBL2 nyala berarti ini yang 2 ini mati. Berarti tinggal kita reset. Yang MP1. Error enggak? Oh, enggak error. Kita reset saja yang MP1 dan ngereset yang MP2. Apa sih? Lupa saya. MP1 sama M. Reset MP1, reset. Sorry. Gimana? Kita ngereset buat matiin sini. Ngereset MP1, ngereset. Saya bisa gak? MP1 ngereset ngereset M lalu ngeset si MP2. Ngeset si MP2. Tambahkan saja di sini. Simple sebenarnya simple. Kita ngeset MP2. Nah, ketika ini sensornya udah penuh kan, berarti posisi airnya udah penuh. Si ini mati, M sama MP1 mati, lalu nyalain si MP2 ini. Set MP2. Habis itu ketika Habis itu ketika MP2 TBL2 karena ditutup. Nah, ketika airnya habis ya berarti ketika masuk ke TBL2 ya. Berarti kita pakai logic yang negatif. Berarti yang lower edge. Kok di sini? Sorry. Kita pakai yang kita benar network aja. Baik, di sini kita pakai yang lower edge. Jadi maksudnya lower edge di sini ketika
si sinyal itu dari positif ke negatif, maka dia nyala. Kita masukkan TBL2. Karena dia ketika si airnya, bentar. Jadi ketika dia nggak di lower edge, maka posisi si air itu ketika dia tidak penuh, ketika posisinya habis dia pastinya dia nyala. Nah, ketika di lower edge maka si air itu harus ngisi dulu, harus lewat sini dulu. Ketika habis maka dia ininya akan nyala gitu. Nah, di sini M02 aja, di sini samain aja yang TBL 2 karena dia cuma nyimpan memori doang, nyimpan memori sinyal. Maka kita outputin MP2. Karena ketika dia airnya habis maka si MP2-nya mati. Bentar, kita reset saja ke sini. Kita outputkan si MP2. MP2. Nah, dia sedang output. Lalu di sini perintahnya jika proses 1 sampai 3 telah dilakukan sebanyak 4 kali, oh berarti kita nge-counter sebanyak 4 kali. Kita tambahkan yang gini, black. Nah, kita tambahkan CTU aja di sini. Counter up. Oke. Counter up dia sebanyak 4 kali. Sebanyak 4 kali, CP-nya gak usah diisi. Lalu kita sebanyak 4 kali maka dia itu matiin si ini sistemnya. Oke, kita bikin salah. Kita bikin outputan aja di sini. Berarti yang belum kepake itu M1, M2, M2, berarti M3 yang belum kepake. M3. Kita pakai M3 aja. M3 gak perlu reset sih. M3 lalu kita encekkan ke sini. Salah. MP3 kita encekkan ke sini. M03. Nah, M3 buat matiin si sistem ini. Baik, buat proteksi saya akan pasang PB Start. Kita pasang PB Start di sini. Lalu pasang PB Start di sini buat proteksi sistem, takutnya ada yang nakal. Sistemnya kayak gini sebenarnya simple. Jadi maksudnya di sini ketika PB Start ditekan, maka si MP1 sama M itu nyala. Si motor sama si kran atas itu nyala. Nah, setelah nyala kan airnya ngisi lalu kena sensor TBL2, terus kena sensor TBL1. Ketika ini dua kena sensor, maksudnya kena air, sensornya kena air, deteksi variabelnya satu, maka si MP1 yang kran atas itu ke reset sama sama motor ngereset jadi mati. Nah, di sini si MP2 yaitu kran yang bawah itu nyala, buang air. Nah, lalu ketika prosesnya sudah gitu, maka si air itu habis. TBL 1 bentar. TBL 1 yang atas oke. TBL 1 habis, ketika kena TBL 2 maka dia ngitung. Ketika sudah ngitung sampai 4, maka coil ininya, ini harusnya reset. Harus ngeset maksudnya. Yang ini ketika sudah ngitung sampai 4, maka si output ini nyala, maka mutus si sinyal ini. Ketika PB1-nya ditekan-tekan, ya nggak bakal nyala sistemnya. Begitu, kita masuk aja ke simulasinya. Caranya start simulation. Bentar. Oke. Kita masuk ke ini simulasinya. Compiling dulu. Kita load.
Simulasi di sini emang rada ribet sih. Ini oke, cirinya aman. Bentar, kita go online dulu. Nah, ketika udah hijau-hijau semua, maka ini bisa disimulasikan. Kita ke sini, monitoring. Hmm. Nah, sesuai perintah, VB1-nya di-on-kan dulu. Ini PB. PB1-nya di-on-kan, maka si MP1 sama M itu nyala. MP1 sama M nyala. Nah, wow, 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 wow. Sorry kok. Oh, 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 sorry, 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 sorry. Harusnya kasih ini dulu, proteksi. Jangan nol kud. Guys, sorry, 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 sorry. Yang belum kepake tuh M4-nya. M4. Us, us. M0.4. Kita kasih namanya, ganti nama di sini, klik kanan, rename tag. Kita kasih nama proteksi. Proteksinya di set aja. Nah, ini. Proteksinya di set. Kita ganti alamat ke proteksi. Enter. PB1. Oke. Proteksi. Udah proteksi 1, proteksi 2. Oke, udah diproteksi. Kita start CPU lagi. Oke. Ke online. Ini kuning-kuning. Oh, kuning-kuning. Oh, sorry, sorry. Belum di-upload lagi. Upload lagi. Sip. Oke, setelah di-upload lagi, kita ke sini. PB start bisa dari sini. Bos. Bisa dari sini atau Ctrl F3 atau F2. Kita pakai yang Ctrl F3. F3. Si M ini nyala, MP ini nyala. Oke, setelah nyala, maka TBL2 ngedetek air. Lalu M1 ngedetek air lagi. Dia nyala, air nyala, maka dibuang. Setelah dibuang, TBL1-nya mati, lalu ke TBL2 mati. Sip. Oh, nggak ke counter. Oke, kayaknya ininya harus beda. Saya rubah alamatnya ke 0,1.2 misalkan. Oke, di sini. Oh, ini indikator. Indikator selesai. Indikator selesai. Ya, sorry. Start simulasi lagi. Oke, monitor mode. Kita mulai lagi dari awal. Kita ini start. Matiin. Button. MP1 nyala, M nyala. Tesnya udah oke. TBL2 detek air. TBL2 detek air, lalu TBL1 detek air. Sip. Lalu dia ininya nyala, airnya kosong. Lalu TBL2 mati. Oke, dia kontennya udah 1. Dia udah ngitung, berarti si ini harus berbeda dari ini. Jadi ini tuh maksudnya
buat nyimpan si sinyal sebelumnya. Yang ini buat nyengken gitu simpelnya. Oke, udah ngeter sudah satu. Misalkan airnya penuh lagi. Ngelek. Oke, air penuh lagi. Air penuh lagi. TBL 1 mati. TBL 2 mati. Dan hitung 2. Sip. Detek air. Detek air lagi. Sip, TBL 1 ngosong. Baru ke TBL 2 kosong. Detek air 3 sekali lagi. TBL 2 nyala. TBL 1 nyala. TBL 1 nya kosong lagi. TBL 2 kosong. Nah, ini udah 4 kali. Ketika 4 kali, maka lampu indikator selesai dan si ini harusnya nggak bisa di start. Sorry, ini indikatornya. Aduh, harus proteksi dong. Oh, berarti dia ngelanjutin yang programnya tadi. Oke, dia udah 4, maka ini nggak bisa dinyalain. Oke, itu mungkin untuk programnya ya. Kelihatannya kompleks, tapi sebenarnya simple, cuman berapa network ini? Satu, cuman 2 network ya, cuman 2 network aja. Oke, sekian mungkin video tutorial kali ini. Mungkin kita berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.